Gara-gara Indonesia mau mulai berdiri di kakinya sendiri, negara tetangga malah seperti kepanasan. Yang satu kepanasan, yang satu mungkin takjub. Ya, sebut saja Singapura. Singapura mungkin bisa dikatakan kepanasan, dan Malaysia mungkin bisa dikatakan takjub dengan keberanian Indonesia. Ya, selama beberapa tahun yang lalu Indonesia selalu mengandalkan Singapura dari sisi BBM-nya, ya. Dan di tahun 2025 ini Indonesia memberanikan diri untuk melepas Singapura. Maksudnya untuk tidak melakukan impor BBM dari Singapura, ya. Hal ini menjadi sorotan di media Malaysia dan juga Singapura. Simak sampai selesai. 54% impor BBM itu dari Singapura, negara yang nggak punya minyak, tapi kita beli dari sana. Jadi saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari Middle East. Saya bilang jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak, daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya nggak tahu ya, kita sekolahnya nggak tamat atau gimana, bingung juga saya. Indonesia's plan to cut oil imports from Singapore amid US tariff talks may pressure trade flows. About 60% of Indonesia's fuel imports come from Singapore, but that may soon change. The pace of profitability will go down for the refining business of Singapore. That may also affect the second round effects, right? When you have less demand, the manufacturing sector, the services sectors may also be impacted. Syarikat Minyak Indonesia Pertamina akan menghentikan secara berperingkat import bahan bakar minyak BBM dari Singapura. Menteri Tenaga dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi tenaga nasional dan pertimbangan geopolitik semasa. Katanya, sekitar 54 hingga 59% import BBM Indonesia berasal dari Singapura. Namun, harga BBM dari Singapura didapati setara dengan harga dari Asia Barat walaupun jarak penghantaran lebih dekat. Justru, kerajaan memutuskan untuk mengalih sumber import ke negara lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Selain faktor harga, keputusan ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik termasuk isu tarif Amerika Syarikat. Singapura akhirnya pusing menghadapi trading war ini ya, karena Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengambil minyak refinery dari Singapura. Kenapa Singapura selama ini yang sebenarnya negara yang tidak memiliki sumber daya alam bisa menjual minyak refinery-nya ke Indonesia? Ini sebenarnya hanya terkait dengan masak-memasak minyak untuk menjadi produk jadi itu ya. Jadi karena hal ini Indonesia mengatakan kepada Amerika, oke, sekarang kita akan balance trading dengan kalian, yaitu dengan membeli minyak yang sudah masak dari tempat kalian. Yang sebenarnya sumbernya juga kita tahu sebenarnya dari Timur Tengah, gitu kan. Bagian hasilnya Amerika akan diekspor ke Indonesia, dan Singapura juga pasti akan pusing dengan hal ini. Tapi wajar lah, karena kenapa? Harga yang kita terima dari Singapura sebenarnya harga yang sama dengan yang diberikan Amerika, padahal jaraknya dekat. Tapi ya karena ini bukan win-win trade, ya oke, kita ambil dari Amerika. Nih guys, kalian lihat nih, Pak Bahlil ini bilang lucu, Indonesia itu impor BBM dari Singapura yang negaranya aja nggak punya minyak. Nah, kalau ini aku setuju, memang lucu ya kondisi negeri ini ya. Dan memang Indonesia ini kan kita yang penghasil minyak ya, tapi kita itu ekspor minyak kita, kemudian kita itu beli lagi minyak yang sudah jadi atau sudah diolah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tapi ya analisis si Pak Bahlil ini itu udah oke, tapi solusinya itu nggak main-main, nggak bisa dinalar. Kamu tahu nggak solusinya apa? Nih
Nih guys, kalian lihat ya, 50% impor minyak kita itu dari Singapura. Tapi solusinya kok aneh, Pak. Solusinya kok dialihkan ke negara lain impornya. Kan kita yang punya minyak ya. Kalau kita yang punya minyak, ya diolah. Katanya mau menerapkan prinsip hilirisasi. Tapi minyaknya diimpor, beli ke negara lain, nggak jadi ke Singapura, tapi dialihkan ke negara lain. Maksudnya gimana sih? Hah? Kira-kira netizen bisa jelasin nggak sih? Kok nggak paham gue ya? Repot Indonesia ini. Negara penghasil minyak, tapi kilang minyaknya nggak cukup untuk nyimpan, nggak mampu untuk produksi, dikirim ke luar negeri. Mereka yang ngolah, kita beli lebih mahal. Suram guys. Porsi impor migas dari Amerika Serikat ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan resiko yang harus dipertimbangkan secara matang, baik dari segi logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga aspek keekonomian untuk mitigasi resiko yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional. Resiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari, dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia. Apabila terjadi kendala faktor cuaca, Pemerintah Indonesia lagi ambil langkah besar yang cukup berani nih teman-teman. Mau stop impor BBM dari Singapura. Ya nggak main-main ya. Ini disampaikan langsung oleh Menteri SDM yaitu Kang Bahlil. Saya panggil Kang sajalah gitu. Keputusan ini bukan cuma soal dagang minyak, tapi lebih ke arah usaha buat ngebangun kemandirian energi Indonesia. Salut sih, salut ya. Pemerintah mulai berani ambil jalan sendiri. Selama ini Indonesia masih cukup tergantung sama BBM dari Singapura, sang negeri singa ya. Negara kecil itu emang nggak punya sumber minyak mentah sendiri, tapi jago kalau misalnya mengenai bagian kilang dan distribusinya. Jago banget tuh negara ya. Bayangin aja, sekitar 54% kebutuhan BBM kita di Indonesia ini selama ini datang dari sana ya. Agak miris sih ya, lumayan agak miris gitu. Negara besar Indonesia masih aja beli dari luar gitu. Tapi sekarang arah anginnya mulai berubah. Produksi BBM dalam negeri memang makin lama makin berkurang ya. Jadi terpaksa deh harus impor sekitar 290.000 barel per hari. Kebanyakan dari negeri singa ya. Tapi pemerintah nggak tinggal diam nih teman-teman. Mereka mulai nyusun strategi supaya Indonesia ini bisa berdiri di kaki sendiri. Disinilah kelihatan banget nih peran negara yang nggak cuma ngurusin birokrasi, tapi juga mikirin masa depan rakyatnya. Rencana ini langsung bikin pasar kapal tanker di kawasan Goyang Sentosa Ship Brokers ya, perusahaan broker kapal asal Singapura ya. Perusahaan tersebut bilang kalau rencana ini jadi bakal ada dampak besar nih buat pasar tanker. Artinya apa? Artinya Indonesia bukan lagi pemain kecil yang bisa diatur seenaknya aja gitu. Pemerintah kita telah menunjukkan kalau sekarang udah siap main di level yang lebih tinggi. Bahlil sejak jadi Menteri SDM langsung gercep. Dia ditelusuri satu-satu data impor BBM, dicek lagi semua angkanya dan apa hasilnya. Ternyata harga beli BBM dari Singapura itu sama aja kayak beli dari negara-negara Timur Tengah. Lah, kalau gitu kenapa harus terpaku sama satu sumber, ya kan? Pemerintah ambil langkah bijak dong buat buka opsi lain. Nah, ini baru pemimpin yang visioner. Targetnya adalah dalam 6 bulan ke depan, Indonesia udah bisa alihin sebagian besar impor BBM ke negara lain. Pertamina juga udah bersiap ya, mereka bangun pelabuhan gede yang bisa dilewatin kapal-kapal raksasa. Pemerintah bener-bener serius nih, nggak cuma janji-janji doang, dari rencana sampai aksi ya, semuanya jalan bareng. Bukan cuma nyari alternatif dari Timur Tengah saja, Indonesia juga mulai melirik Amerika Serikat buat pasokan BBM ya.
ini bagian dari strategi yang lebih gede, negosiasi dagang ya. Di tengah kebijakan keras dari Presiden Donald Trump, Indonesia justru lihai dalam hal ini ya untuk memanfaatkan peluang. Pinter banget sih, nggak tunduk tapi tetap bisa negosiasi. Ya sebagian lah, kan kita sudah punya perjanjian dari Amerika, itu kira-kira dari Kang Bahlil mengatakan begitu. Nah dari sinilah kelihatan banget nih pemerintah kita sekarang nggak cuma jadi penonton dalam dunia energi global, tapi udah bisa main jadi aktor utama. Dan langkah ini bikin kita semua bisa lebih percaya diri. Indonesia bisa mandiri asal pemerintah dan rakyat jalan bareng. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.